Beragam peristiwa yang telah kami beritakan di pojok negeri media. Kami telah memilih 4 berita yang menjadi sorotan dalam Top News Weekly kali ini. Langsung saja di informasi pertama. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari tokoh Sikh Pakistan. Komunitas Sikh Pakistan menyatakan dukungan terbuka untuk militer Pakistan setelah suksesnya operasi Bunyan Marsus, serangan balasan besar terhadap India. Sebuah pernyataan mengejutkan datang dari tokoh Sikh Pakistan. Kami akan ambil Khalistan dari India. Komunitas Sikh Pakistan menyatakan dukungan terbuka untuk militer Pakistan setelah suksesnya operasi Bunyan Marsus, serangan balasan besar terhadap India. Pada 10 Mei 2025, Pakistan meluncurkan operasi militer balasan besar-besaran ke India, dinamakan Bunyan Marsus, yang berarti tembok yang tak tergoyahkan. Targetnya pangkalan udara dan gudang rudal militer India dengan serangan presisi menggunakan drone dan rudal berpemandu. Tujuan utamanya merespons serangan rudal India terhadap pangkalan Pakistan sebelumnya. Hasil menurut Pakistan, kerusakan signifikan pada infrastruktur militer India. Menurut India, sebagian besar rudal berhasil dicegat. Bahkan ia menuduh India mementaskan drama Pulwama dan menyerang wilayahnya sendiri, termasuk kuil Sikh. Ia menegaskan, Sikh tidak akan lagi mendukung India. Khalistan akan kami ambil dan Kashmir akan dibebaskan. Pernyataan ini sangat tajam dan menantang langsung integritas teritorial India. Chawla adalah pemimpin Punjabi Sikh sangat Pakistan, kelompok pro-Khalistan yang aktif di Pakistan. Ia dikenal kontroversial karena kedekatannya dengan militer Pakistan dan dukungan terbuka terhadap kemerdekaan Khalistan, wilayah impian bagi Sikh merdeka di India Utara. Pernyataannya punya dampak besar, bukan hanya di India, tapi juga di kalangan diaspora Sikh di Inggris, Kanada, dan Amerika. Gerakan Khalistan telah lama menjadi duri dalam hubungan India-Pakistan. Wilayah yang diklaim oleh gerakan ini mencakup Punjab, India, dengan ibu kota spiritual di Amritsar, kota suci bagi umat Sikh. India menganggap gerakan ini sebagai separatisme yang didukung asing. Namun, Pakistan dan beberapa tokoh diaspora dianggap sering memberi ruang atau bahkan dukungan terhadap aktivisme Khalistan. Dengan pernyataan Chawla, isu Khalistan kini kembali ke garis depan konflik India-Pakistan. Belum ada tanggapan resmi dari New Delhi atas komentar Sardar Chawla. Namun, analis memperkirakan India akan menekan pemerintah Pakistan terkait aktivitas separatis Sikh di wilayahnya. Situasi semakin rumit karena pertempuran langsung baru saja terjadi dan retorika dari kedua pihak makin keras. Dunia internasional khawatir bahwa konflik regional bisa berubah jadi konflik terbuka bila tidak segera diredam. Nama Bunyan Marsus diambil dari Al-Quran dan menggambarkan barisan yang kokoh, tak tergoyahkan seperti tembok batu. Ini bukan hanya strategi militer, tapi juga pesan simbolik bahwa Pakistan kini bersatu dan siap bertahan serta menyerang jika diserang. Namun, ketika simbol keagamaan digunakan dalam konflik militer, resikonya meningkat, baik secara ideologis maupun diplomatis. Ketegangan antara India dan Pakistan belum berakhir.
Pernyataan Chawla menunjukkan bahwa konflik ini bukan sekedar soal rudal atau pangkalan udara, tapi juga soal identitas, separatisme, dan sejarah panjang yang belum selesai. Jika isu Khalistan kembali membara dan komunitas Sikh di luar negeri ikut terseret, maka kawasan Asia Selatan bisa menuju eskalasi politik baru yang sangat berbahaya. Di tengah ketegangan militer India-Pakistan, rudal lokal Pakistan, Fatah 1 dan Fatah 2 menjadi sorotan. Dipakai dalam operasi Bunyan Marsus, rudal ini menghantam sejumlah target militer penting India dengan presisi tinggi. Apa yang membuat rudal ini sangat efektif? Di tengah ketegangan militer India-Pakistan, rudal lokal Pakistan, Fatah 1 dan Fatah 2 menjadi sorotan. Dipakai dalam operasi Bunyan Marsus, rudal ini menghantam sejumlah target militer penting India dengan presisi tinggi. Apa yang membuat rudal ini sangat efektif? Fatah 1 dan Fatah 2 adalah bagian dari GMLRS atau Guided Multiply Launch Rocket System, buatan dalam negeri Pakistan. Dikembangkan sejak 2010-an, Fatah 1 diuji pada awal 2021 dan mulai dioperasikan tak lama setelahnya. Sedangkan Fatah 2, versi yang lebih canggih, diuji resmi pada Desember 2021 dan masuk layanan aktif pada 2024. Rudal-rudal ini menjadi bagian penting dari arsenal respon cepat Pakistan, menggantikan ketergantungan terhadap sistem konvensional dan meningkatkan fleksibilitas medan perang. Fatah 1 punya jangkauan hingga 150 km, ideal untuk serangan dekat perbatasan. Tapi yang mengejutkan dunia adalah Fatah 2 dengan jangkauan hingga 400 km. Ini setara dengan menargetkan kota-kota besar India dari dalam wilayah Pakistan. Yang membuat Fatah 2 mematikan adalah sistem penargetan satelit. Rudal ini tidak hanya bisa menghantam target jauh, tapi juga tepat sasaran. Di operasi Bunyan Marsus, Fatah 2 digunakan untuk menghancurkan lokasi penyimpanan rudal dan pangkalan udara India, semua dengan akurasi tinggi. Sistem Fatah diluncurkan dari truk peluncur bergerak yang bisa berpindah posisi dengan cepat. Artinya unit ini bisa tembak lari, lalu sembunyi sebelum musuh melacak lokasi peluncur. Rudal dipandu oleh sistem navigasi inersia sejak awal, lalu disempurnakan lewat koreksi navigasi satelit di tengah lintasan. Fatah 2 terbang di lintasan datar dan rendah, membuatnya sulit terdeteksi radar dan lebih sulit dicegat oleh sistem pertahanan seperti S-400 atau Barak 8 milik India. Dalam fase akhir, rudal Fatah punya panduan terminal yang menyesuaikan arah beberapa detik sebelum benturan. Ini membuatnya sangat akurat untuk menghancurkan target bernilai tinggi, seperti radar, depot amunisi, atau pesawat yang diparkir. Rudal ini tidak asal ledak, tapi menargetkan bagian paling vital dari fasilitas militer. 10 Mei 2025, Pakistan meluncurkan operasi Bunyan Marsus, balasan atas serangan India di pangkalan udara Pakistan. Dalam serangan itu, rudal Fatah 2 menghantam setidaknya 4 lokasi militer utama India. Serangan ini didukung oleh pesawat nirawak dan data intelijen real-time. Pakistan menyebut operasi ini sukses besar dan membuktikan keunggulan rudal produksinya sendiri. Keberhasilan rudal Fatah bukan hanya soal kekuatan militer, tapi juga pesan strategis.
Pakistan ingin membuktikan bahwa mereka tak butuh sistem buatan Barat untuk mempertahankan kedaulatan. Dalam konteks geopolitik, ini juga menunjukkan bahwa teknologi lokal bila dikembangkan serius bisa melampaui ekspektasi internasional. Fatah II jadi simbol bahwa perlombaan senjata kini bukan hanya soal kuantitas, tapi presisi dan fleksibilitas. Rudal Fatah II menandai era baru dalam strategi militer Pakistan, cepat, akurat, dan tak terduga. Apakah sistem seperti ini akan mengubah wajah perang modern di Asia Selatan? Krisis diplomatik antara Polandia dan Rusia semakin memanas. Pada 12 Mei 2025, Polandia mengumumkan penutupan konsulat Rusia di Krakow. Krisis diplomatik antara Polandia dan Rusia semakin memanas. Pada 12 Mei 2025, Polandia mengumumkan penutupan konsulat Rusia di Krakow. Menteri Luar Negeri Polandia, Radoslaw Sikorski, mengungkapkan keputusan ini yang katanya disebabkan oleh dugaan keterlibatan Rusia dalam kebakaran besar pada Mei 2024 di Mall Merewilska, Warsawa. Polandia mengklaim ada bukti yang menunjukkan bahwa dinas khusus Rusia terlibat dalam sabotase tersebut. Namun, bukti tersebut belum dipublikasikan ke publik. Kebakaran di pusat perbelanjaan itu sangat besar. Namun, tidak ada korban jiwa, meski menyebabkan kerugian besar, terutama bagi komunitas Vietnam yang mengelola sebagian besar toko di sana. Rusia tidak tinggal diam. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia, Maria Zakharova, mengecam keras keputusan tersebut. Zakharova menyebut langkah ini sebagai tidak masuk akal dan memperingatkan Polandia bahwa Moskow akan memberikan tanggapan yang setimpal. Zakharova mengatakan, Warsawa terus dengan sengaja menghancurkan hubungan, bertindak melawan kepentingan warga negara. Tanggapan dari Rusia katanya akan segera menyusul. Sebagai balasan, Polandia mengharapkan Rusia menutup salah satu konsulatnya di wilayah Rusia, seperti di Kaliningrad dan Irkutsk. Tentu saja langkah ini memicu pertanyaan besar. Apakah ini awal dari eskalasi diplomatik yang lebih besar antara Rusia dan negara-negara NATO? Rusia sendiri belum memberikan informasi lebih lanjut terkait konsulat mana yang mungkin akan ditutup sebagai tanggapan. Sejak pecahnya konflik di Ukraina, Rusia sering dituduh oleh negara-negara Barat, termasuk Polandia, melakukan serangan sabotase di luar negeri dalam apa yang disebut sebagai perang hibrida. Di satu sisi, Rusia membantah keras segala tuduhan tersebut, termasuk keterlibatannya dalam kebakaran di Warsawa, dan menegaskan bahwa tuduhan tersebut adalah bagian dari kampanye disinformasi. Namun, ketegangan ini semakin mempengaruhi hubungan diplomatik antara Rusia dengan negara-negara NATO, terutama di wilayah Eropa Timur. Dengan peran penting Polandia di NATO, penutupan konsulat ini mengarah pada satu pertanyaan besar. Apakah ini menandakan dimulainya krisis lebih besar di kawasan Eropa? Negara-negara NATO yang telah berulang kali mendukung Ukraina dalam konflik dengan Rusia mungkin akan melihat kejadian ini sebagai provokasi lebih lanjut yang memerlukan reaksi lebih tegas. Mari kita perhatikan apa yang akan terjadi selanjutnya. Jika Rusia menanggapi dengan menutup konsulat di Kaliningrad atau Irkutsk, ini bisa memperburuk ketegangan di kawasan Eropa Timur. Dengan semakin kompleksnya situasi diplomatik ini, pertanyaan yang tersisa adalah, akankah kedua negara ini
bisa menyelesaikan perselisihan mereka tanpa mengorbankan hubungan lebih lanjut? Tulis komentar kalian di bawah ini mengenai penutupan konsulat ini dan apa dampaknya bagi masa depan hubungan internasional. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak keras Ukraina untuk tidak menunggu gencatan senjata dan langsung temui Vladimir Putin di Turki. Tapi, akankah Zelensky tunduk pada desakan itu? Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendesak keras Ukraina untuk tidak menunggu gencatan senjata dan langsung temui Vladimir Putin di Turki. Pertemuan dijadwalkan Kamis 15 Mei 2025. Tapi apakah Zelensky tunduk pada desakan itu? Dalam unggahan di Truth Social, Trump menulis, Putin tidak ingin perjanjian gencatan senjata, tapi ingin bertemu Kamis ini di Turki. Ukraina harus setuju sekarang juga. Setidaknya mereka akan tahu apakah damai mungkin atau tidak. Trump mengungkapkan keraguannya bahwa Ukraina akan benar-benar mau mencapai kesepakatan dengan Rusia. Tapi dorongan ini bertentangan dengan sikap para pemimpin Eropa. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky sebenarnya sudah menyatakan siap bertemu Putin. Tapi dengan syarat, Rusia harus setuju dulu pada gencatan senjata 30 hari yang diusulkan AS dan negara-negara Eropa. Pada 10 Mei, Zelensky bertemu dengan para pemimpin Prancis, Inggris, Jerman, dan Polandia di Kiev untuk menyampaikan ultimatum itu ke Rusia. Dalam pidatonya, Presiden Vladimir Putin tidak merespon tawaran gencatan senjata dari Barat. Sebaliknya, ia justru mengusulkan pertemuan langsung dengan Ukraina di Turki. Langkah ini langsung ditolak oleh para pemimpin Eropa secara terbuka. Namun Trump dalam manuver terpisah mendukung penuh usulan Putin. Langkah Trump menciptakan ketegangan diplomatik baru antara Amerika Serikat dan sekutu tradisionalnya. Kate Kellogg, utusan khusus Trump untuk Ukraina, bahkan awalnya sejalan dengan Eropa. Namun, Trump tetap berisi keras. Jika tidak ada pertemuan, maka takkan ada kejelasan tentang posisi Rusia. Analis menyebut ini bisa jadi strategi politik Trump untuk menunjukkan dirinya sebagai penengah global menjelang Pilpres AS. Zelensky mengklaim siap datang ke Turki pada 15 Mei. Tapi, apakah Putin akan hadir? Atau akankah Ukraina mundur karena tekanan internal dan ketidakpastian? Di sisi lain, tekanan ekonomi dan militer semakin membuat konflik sulit dilanjutkan tanpa konsekuensi besar. Banyak pihak mempertanyakan, apakah ini awal perdamaian atau hanya manuver geopolitik di tengah kebuntuan perang? Pertemuan bersejarah antara dua pemimpin perang mungkin akan terjadi dalam hitungan hari. Tapi jalan menuju perdamaian tidak semudah desakan satu orang. Bahkan jika orang itu adalah Presiden Amerika Serikat. Itu tadi 4 berita yang sudah kita rangkum minggu ini. Jangan lupa untuk komen, like, dan subscribe channel kami, Pojok Negeri Media. Sampai jumpa di Top News Weekly selanjutnya.